Kembali di Majelis Ilmu Az-Zahra dalam rangka kajian secara online setiap hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci, para sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir masa. Alhamdulillah di hari Senin yang alhamdulillah cerah ini, insya Allah juga penuh berkah. Kembali Majelis Ilmu Az-Zahra menggelar kajian rutin secara online. Dan kali ini Ustadz kita Ustadz Muhammad Rusli Malik berkenan untuk mengisi kajiannya dengan tema memahami ajaran Ahlul Bait melalui Al-Quran. Insya Allah tema ini sangat-sangat kita perlukan. Insya Allah juga menambah ilmu kita mengenai Ahlul Bait. Baik Ustadz, kajian kita selenggarakan sekitar 1 jam. Kemudian nanti mohon dibuka sesi tanya jawab. Dan setelah itu kajian akan kita tutup dengan doa bersama untuk keberkahan dari pertemuan ini juga untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik Ustadz, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khatam nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus host kita Ibu Tuti Bambang dan juga pengasas majelis kita keluarga besar Ibu Taryo, dan juga tentu secara khusus kepada Pak Taryo. Jemaah sekalian, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, karena pada kesempatan kali ini kita bersua untuk dalam rangka menambah pengetahuan kita. Ingat, manusia itu ditentukan oleh pengetahuannya. Jadi yang disebut dengan manusia sempurna bukan fisiknya saja, tetapi terutama adalah jasmaninya, lahir dan batinnya. Kalau kesempurnaan jasmani kita ditentukan oleh gizi, maka kesempurnaan batinnya kita, jiwa kita ditentukan oleh pengetahuan. Dan pengetahuan bertingkat-tingkat, lalu pengetahuan yang paling tinggi, yang paling kualitatif, yang tidak mengandung cacat dan kekurangan adalah kitab suci Al-Quran. Itu sebabnya pada kesempatan kali ini tema kita adalah memahami ajaran Ahlul Bait melalui Al-Quran. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat yang mulia. Jemaah sekalian, sebelum kita lanjut, saya ingin mengusulkan kepada pengurus, kalau bisa meeting ID-nya jangan berubah-ubah, jadi biar orang tidak. Saya pun tadi ini berkali-kali masuk, ternyata sudah diubah meeting ID-nya. Jadi meeting ID yang dikirim dulu ke saya pertama kali oleh Yanti, ternyata bukan itu. Jadi saya tadi beberapa kali mencoba masuk baru bisa. Ternyata ya, kemudian saya cari meeting ID yang baru keluar di grup-grup baru bisa masuk ya. Jadi kan meeting ID-nya tetap ya, jangan berubah-ubah. Dan supaya meeting ID tetap, bagusnya langganan, dan langganan itu murah sekali, cuma 300-an ribu per bulan ya. Nah, jadi Jimas Keser bagi itu adalah usul supaya orang banyak orang yang yang nanti salah misleading ya. Karena undangan pertama saya lihat beda dengan undangan berikutnya, jadi beda-beda nih meeting ID-nya berubah-ubah. Nah, jadi Jimas Keser bahagia, mari kita masuk ke screen untuk
kemudian meneruskan ataukah memulai pembahasan kita sesuai dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu memahami ajaran Ahlul Bait melalui kitab suci Al-Quran. Jadi tema kita adalah ini, ya, memahami ajaran Ahlul Bait melalui kitab suci Al-Quran, ya, melalui Al-Quran. Jadi kenapa melalui Al-Quran? Karena ingat jemaah sekalian, bisa semua di luar Al-Quran juga bisa, hadis-hadis juga bisa. Tetapi yang namanya hadis-hadis kan relatif, bisa benar bisa salah. Apalagi cuma cerita-cerita ulama, ya tentu bisa benar bisa salah. Karena terkadang kita coba membangun sebuah fondasi, tetapi fondasi itu rapuh. Kalau fondasinya rapuh, bagaimana membangun bangunan yang kuat di atasnya? Jadi ajaran itu juga bagaikan bangunan. Kalau fondasinya rapuh, otomatis bangunan di atasnya juga nanti gampang roboh. Itulah sebabnya Al-Quran juga berbicara bahwa kalau kalian ingin membuat bangunan yang kokoh, ya harus fondasinya rapuh, kuat. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang berjuang di jalannya dalam keadaan bersatu, membuat saf yang kuat, tetap dan bangunannya seperti bangunan yang kokoh. Bunyanun marsus itu bangunan yang sangat kuat, yang tidak bisa rubuh. Nah, jadi itu diibaratkan dalam Al-Quran. Begitulah juga dengan Ahlul Bait. Bahwa kita bisa mengutip hadis sana sini tentu boleh saja. Tetapi harus juga kita ketahui bahwa sebaik-baiknya hadis tetap mengandung nilai relativitas. Ya, dulu pernah ada ulama besar datang ke ICC. Ulama itu baru meninggal, yaitu Ayatullah Ali Tazkiri, mengatakan bahwa 70% hadis-hadis kita itu bisa di challenge, bisa dipertanyakan ke sahihannya. Ya, apalagi kalau misalnya di hadis Ahlus Sunnah yang disebut dengan buku yang 9, Kutubus Tis'ah, itu yang dijamin kesahihannya 2, Bukhari dan Muslim. Tapi itu pun juga sebagian ulama mengatakan ya patut juga dipertanyakan. Nah, dengan demikian bahwa apapun yang namanya hadis itu bertingkat-tingkat, ada sahih, ada hasan, ada dhaif, bahkan ada maudhu, sehingga membutuhkan kerja-kerja luar biasa untuk memastikan kebenarannya. Sedangkan kalau Al-Quran ini kan sudah dikatakan la raiba fi. Dari awal sudah dikatakan Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Begitu kita baca Al-Quran, nggak susah-susah cari ayatnya di mana. Begitu kita baca Al-Quran, langsung kita berjumpa dengan kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi. Langsung begitu kita buka Al-Quran, ketemu langsung ayatnya. Jadi yang pertama disampaikan adalah zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, sayangnya jemaah sekalian dimanapun termasuk di kalangan komunitas Ahlul Bait, ya sering sekali kita membangun fondasi ajaran Ahlul Bait ini hanya dari cerita-cerita hadis-hadis saja. Ingat, ulangi lagi, bukan berarti tidak boleh, tetapi nilainya relatif. Apa namanya relatif? Ya bisa sahih, bisa tidak. Ya bahkan sahih pun juga kemudian banyak yang berbeda-beda pendapat. Menurut ulama A sahih, menurut ulama B tidak sahih, seperti itu. Dan yang sahih itu tidak banyak, yang banyak adalah misalnya adalah hasan ataupun dhaif dan sebagainya. Nah, dengan demikian inilah pentingnya kita memahami Ahlul Bait menurut Al-Quran. Karena Al-Quran itu dijamin oleh Allah dengan kata-kata tadi, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang kedua, sepanjang kita membaca Al-Quran, memang kita tidak menemukan cerita yang aneh-aneh. Ya, cerita yang aneh-aneh, memang cerita terkadang menyenangkan. Karena manusia itu kan suka bercerita. Tapi yang namanya cerita itu kan mengandung subjektivitas. Ya. Makanya kan banyak suka misalnya drama Korea, drama Cina sekarang. Karena suka cerita. Tapi ingat yang namanya cerita atau drama itu kan adalah buatan manusia. Dan karenanya syarat dengan subjektivitas. Nah, oleh sebab itulah Allah sendiri mengatakan bahwa sebaiknya kita berdasarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa orang-orang yang tidak senang justru mengatakan jangan dengarkan Al-Quran ini. Jadi kita misalnya bisa baca
di dalam ayat ini. Coba kita lihat di dalam ayat ini. Surat 41 ya. Ayatnya 26 sini. Nah, ini surat 41, surat Fussilat, ayatnya 26. Allah berfirman, ini terimanya di bawah, ya ini bahasa Arabnya di atas ya. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir yang menolak kebenaran itu. La tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengarkan Al-Qur'an ini. Ya, jadi jangan dengarkan. Jadi yang mereka inginkan jangan sampai Al-Qur'an dipelajari. La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengarkan Al-Qur'an ini. Walghaw fihi. Ya, kalau toh dibaca, buatlah keributan padanya. Apa maksudnya keributan di sini? Kekacauan, yaitu bikin sumber-sumber lain di luar itu, cerita-cerita, ya, kisah-kisah, apapun juga di luarnya itu. Walghaw fihi, buat kekacauan sehingga orang tidak kembali Al-Quran. Orang senang diceritakan. Apalagi kalau yang menceritakan itu orang kita percaya. Ya, kalau kita percaya kan senang, semua kita terima. Padahal itu kan cuma cerita, kisah-kisah, perjalanan seseorang, perjalanan ulama lah, perjalanan ustadz dan sebagainya. Maka dikatakan walghaw fihi, buatlah keributan padanya. La'allakum taghlibun, karena dengan cara seperti itu kalian akan mengalahkan mereka. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kalian mengalahkan mereka. La'allakum taghlibun. Mudah-mudahan dengan cara begitu kalian akan mengalahkan mereka. Nah, jadi ini jelas ayatnya ya, terjemahnya. Nah, sekarang kita teruskan ini. Kita masuk di ayat pertama. Di sini Allah berfirman, qalu, mereka berkata, ya. Jadi mereka berkata, atajabina, ini kata mereka di sini malaikat ya. Saya ceritakan sedikit background ayat ini. Ini kan surat Hud ayat 73. Jadi ini cerita tentang Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh beberapa malaikat. Ya. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Pokoknya jamak. Ya, jamak itu dalam bahasa Arab 3, karena ini menggunakan kata qalu. Ya. Jadi beberapa malaikat menyerupakan diri dengan manusia, lalu datang menjumpai Nabi Ibrahim. Ya. Mereka berkata, mereka siapa di sini? Yaitu mereka malaikat. Atajabina min amrillah. Apakah engkau takjub atau heran dengan keputusan Allah? Ya, kita sampaikan kenapa muncul pertanyaan ini, karena sebelumnya di atas ini ayat 72, malaikat memberikan kabar kepada istrinya Nabi Ibrahim bahwa engkau akan punya anak laki-laki. Kau akan punya anak laki-laki. Maka kemudian heran, masa bisa saya punya anak? Saya kan sudah tua, kira-kira gitu lah. Saya kan sudah tua, saya sudah ajuza. Ajuza itu bukan hanya sekedar tua, tapi sudah menopause juga. Suami saya juga sudah sangat sepuh. Pada saat itu Nabi Ibrahim diperkirakan sudah 100-an tahun umurnya. Nah, karena heran ya, mari kita lihat dulu di surat Hud ya. Surat 11. Surat 11 tadi. Ayatnya tadi 73. Kita lihat 72-nya. Ya, 72-nya. Ya, jadi ini 71-nya dulu kita lihat ya. Sini Allah berfirman, ya. Ya, ini adalah pada saat malaikat datang menjumpai Nabi Ibrahim, wa imra'atuhu qa'imatun. Istrinya berdiri ada di sana. Jadi istrinya ikut berinteraksi dengan malaikat yang menyerupakan diri dengan manusia itu. Jadi pada saat itu malaikat itu belum memperkenalkan diri sebagai malaikat. Jadi bagi Nabi Ibrahim dan istrinya itu adalah manusia. Wa imra'atuhu qa'imatun. Kemudian istrinya siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah di sini ya. Dan ini kan ceritanya Sarah. Nanti akan punya nama anak Ishak, tentu Sarah kan. Ya. Jadi Sarah ada di sana berdiri. Fadahikat, sambil mendengarkan cerita para malaikat itu. Nah, sekaligus ayat ini kan menjelaskan kepada kita bahwa dalam Islam interaksi laki dan perempuan boleh aja, ya.
Dalam pengertian interaksi di sini artinya bercampur dalam pengertian bisa berinteraksi. Ya, karena kan di masyarakat kita ada juga itu memisah-misah laki dan perempuan. Nah, di sini katakan berinteraksi nih. Ini di rumahnya Nabi Ibrahim dan istrinya ada di sana dan ikut tersenyum ini berbicara tertawa kan. Tertawa ketika terjadi interaksi, bahkan nanti terjadi dialog antara istrinya Nabi Ibrahim dengan malaikat itu. Fadahikat maka tersenyumlah tertawalah istrinya Nabi Ibrahim yaitu Sarah. Fabasyarnaha lalu kami kata Tuhan melalui malaikat ini memberikan kabar gembira kepadanya. Fabasyarnaha kami berikan kabar gembira kepadanya. Haknya di sini kembali kepada imra'atahu istrinya Nabi Ibrahim akan punya anak namanya Ishak Ishak ini. Ya. Dia akan punya anak namanya Ishak, wa min wara Ishak Yakub. Dan nanti setelah Nabi Ishak nanti punya anak lagi namanya Yakub. Ya, jadi Nabi Ishak ini termasuk salah satu nabi besar yang meneruskan kenabian daripada ayahnya bersama dengan Ismail. Lalu kemudian nanti Ishak meneruskan kenabian ayahnya itu Yakub. Ya, jadi diteruskan di sini ini kan anak. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah anak. Ya, anak meneruskan kakek kamu gitu, yaitu Ibrahim. Nah dari sini kan kita lihat bahwa penekanannya Al-Quran apa? Kan keluarga. Keluarga. Jadi nanti kita lihat bahwa berdasarkan Al-Quran itu, kelanjutan kenabian itu keluarga, keturunan, zuriat. Cuma dibatasi pada keturunan yang suci. Ini sudah kelihatan di sini. Sudah langsung disampaikan bahwa kamu nanti akan punya anak namanya Ishak. Dan di belakangnya Ishak ada Nabi Yakub. Nah begitu. Fabasyarnaha bishaqa wa min wara Ishaqa Yaquba. Dan di belakangnya Nabi Ishak nanti akan ada Nabi Yakub. Dia sudah langsung disebutkan. Nah, disinilah muncul ayat 72 tadi ini. Qalat langsung berkata istrinya Nabi Ibrahim, kan berarti berinteraksi. Maksud berinteraksi sini berbicara langsung. Ya, berkatalah istrinya Nabi Ibrahim yaitu Sarah, ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Apa mungkin kira-kira gitulah. Heran di sini bukan menolak tapi heran. Apa mungkin saya masih bisa melahirkan, punya anak maksudnya. Wa ana sementara saya ajuzun. Ya, ajuz itu artinya sudah menopause. Wa hadha dan ini adalah suamiku syaikha sudah sepuh. Ingat kata-kata ba'li ini sering kita ucapkan nih, kalau kita ucapkan selawat kepada Fatimah Zahra, kita mengatakan wa ba'liha, wa abiha, wa baniha, kan begitu. Ya, wa abiha, wa ba'liha, wa baniha. Itu ba'li adalah suami. Wahada dan ini adalah suamiku syaikhan. Maksudnya sudah sangat tua. Inna hadza la syai'un ajib. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan, maksudnya sangat menggembirakan. Ajib itu takjub. Ini menakjubkan. Kenapa? Karena di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi kan menakjubkan. Inna hadza la syai'un ajib. Nah, setelah berkata begini muncullah ayat ini 73 ini, 73. Lalu maka malaikat mengatakan, "Atajabina min amrillah." Apakah kau takjub, apakah kau heran dengan keputusan Allah? Nah, setelah itu coba perhatikan Mas sekalian, kata-kata ini baru muncul rahmatullahi wabarakatuhu alaikum ahlal bait. Jadi yang saya ingin terangkan, yang kita ingin terangkan di sini jemaah sekalian, yaitu di sini kata-kata atajabina. Ya dan nun di sini tambahan menunjukkan adalah berbicara kepada satu orang perempuan. Ya, jadi kalau satu orang perempuan kita ajak bicara, maka itu ditambah ya dan nun. Ya, tazhabina, tajlisina, ya apalagi takulina, tashrabina, misalnya minum tashrabina. Nah itu adalah perempuan. Nah, jadi ya dan nun menunjukkan perempuan. Nah, jadi arti ini satu perempuan. Jadi kita kasih dulu tanda ini adalah satu perempuan. Satu perempuan. Nah, tapi tiba-tiba di sini juga berubah menjadi kum. Perhatikan jemaah sekalian, ini berubah jadi kum di sini. Ya, kum. Nah, kum itu kita tahu kalau yang tahu bahasa Arab, kum itu berubah jadi bentuk jamak dan campur laki perempuan. Nah, ini kasusnya nanti sama dengan surat Al-Ahzab ayat 33. Ya. Jadi nanti terjadi perubahan juga. Kan menunjukkan bahwa yang dimaksud Ahlul Bait di sini bukan hanya Nabi Ibrahim dan istrinya. Karena kalau Nabi Ibrahim dan istrinya kan tadi cuma dua nih, Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Ya. Ulangi lagi, di sini hanya ada dua oknum di dalam rumah itu. Ya.
malaikat, tapi kan malaikat yang berbicara kepada sahibul bait. Sahibul baitnya dua, Nabi Ibrahim dan Sarah. Harusnya kalau ayat ini hanya berbicara kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah, tentu harusnya di sini kuma alaikuma. Harusnya tulisannya wabarakatuh, rahmatullahi wabarakatuh alaikuma ahlal bait. Nah, tetapi menggunakan kata kum di sini. Jadi dengan demikian pemahaman ahlul bait di sini harus lebih luas lagi nih, ya. Lebih luas lagi nih. Dan perlu kita sampaikan juga sekalian bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada kata ahlus sunnah. Bukan berarti ahlus sunnah salah, enggak. Kita tidak mengatakan ahlus sunnah itu salah atau keliru atau sesat, tidak sama sekali. Kita menyatakan bahwa tulisan kata ini ahlus sunnah, ya tidak ada dalam Al-Quran, atau ahlas sunnah tidak ada. Yang ada ahlul bait, ya bahkan ditulis lengkap ahlul bait, ya. Dan ini dalam Al-Quran ada dua, satu di surat 333, satunya di sini surat Hud ayat 73. Ya, ini yang kita lihat. Nah, yang menarik adalah tadi perubahan kata yang ada di dalamnya. Dari objek bicara yang satu orang perempuan, objek bicara itu dalam bahasa Arab namanya mukhatabnya adalah satu orang perempuan, tiba-tiba berubah jadi kum di sini nih. Coba lihat Bapak Ibu jemaah sekalian. Tiba-tiba berubah jadi kum. Ketika berubah jadi kum itu menjadi banyak dan campur laki perempuan. Sedangkan di sini malaikat awalnya hanya berbicara kepada satu istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah. Ya. Sarah, karena di sini Hajar sudah tidak ada. Hajar di sana di Mekah. Karena ini cerita ini adalah episode kedua. Episode pertama, Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan Ismail ke Baitullah, Mekah. Balik dari sana, Sarah melahirkan hamil dan akan melahirkan nantinya. Ya. Jadi ini ceritanya setelah Nabi Ibrahim sudah membawa Hajar dan Ismail ke Mekah sekarang ini. Sekarang balik lagi ke Baitul Maqdis, Palestina. Lalu kemudian kejadian ini terjadi, yaitu bahwa di situ adalah Sarah, tidak ada lagi Hajar. Ya. Dan kita tahu tadinya bahwa anaknya Ishak belum ada, kan baru akan diberitakan. Tapi di sini kok tiba-tiba berubah jadi kum. Nah, jadi muhatabnya atau objek bicaranya cuma satu perempuan di sini. Kalau toh dua berarti dua laki-laki dan perempuan kuma. Tapi di sini tidak menggunakan kata alaiki, tidak menggunakan kata alaikuma. Kalau konsisten dengan ayat ini di atas, harusnya di sini alaiki. Ya. Ki itu untuk perempuan, karena kan perempuan di sini. Jadi seharusnya atajabina min amrillah. Apakah engkau wahai Sarah merasa heran dengan keputusan Allah? Sementara ditambah sini rahmatullahi wabarakatuh alaikum. Harusnya kan rahmatullahi wabarakatuh alaiki. Harusnya di sini alaiki. Atau paling maksimal alaikuma, yaitu Ibrahim dan Sarah. Tetapi tiba-tiba berubah menjadi alaikum. Baru muncul kata ahlul bait. Dan tulisan ini nanti persis sama, tulisan ini sama dengan di surat 33 ayat 33, surat Al-Ahzab. Baru kemudian innahu, sungguhnya dia Allah Hamidun Majid. Yang menarik di sini adalah tiba-tiba Allah menyebutnya sebagai Hamidun. Hamidun. Nah, Hamidun ini adalah nama Allah. Jadi Hamid itu nama Allah, satu asal kata dengan Ahmad dan Muhammad. Nah, itu dia. Jadi asal katanya Hamidah Yahmadu, memuji. Hamid yang maha terpuji, Ahmad yang paling pintar memuji, yang paling benar memuji, Muhammad yang paling banyak dipuji. Ya. Jadi kata-kata Hamid muncul di sini jemaah sekalian. Ya. Karena ini menarik kaitan seperti ini sebetulnya. Nah, tiba-tiba muncul kata Hamid di sini. Ya, kita lihat di sini. Tiba-tiba muncul kata Hamid. Ya. Nah, kita sampaikan dulu bahwa asal katanya itu adalah Hamidah. Yahmadu. Hamidah. Ini ya, jadi adalah artinya memuji. Dari sini nanti muncul kata alhamdu juga. Dari sini nanti muncul kata alhamdu. Hamdun. Ya. Hamdun nanti menjadi tambah alif lam di depannya sini. Ya, tambah
Alif lam begini. Ya. Tapi kata saya hamdun ini menjadi alhamdulillahirrabbilalamin. Nah dari kata-kata ini hamidah yahmadu lahirlah kata yang pertama adalah muncullah berikut ini ya. Yang pertama adalah hamidun tadi, hamidun ya. Jadi muncullah kata hamidun ya. Yang tadi ini nih. Innahu hamidun nih. Sungguhnya dia Allah adalah hamidun ya. Kemudian dari hamid nanti muncullah yang kedua Ahmad ya. Ahmad ya. Kemudian dari sini nanti muncul yang ketiga Muhammad ya. Muhammad. Nah, jadi kita lihat jemaah sekalian ya. Jadi lahirlah kata Hamid, Ahmad, Muhammad ya. Dan ini persis ini kalau kita urut ke atas di alam di zat-zatnya Allah, dia adalah namanya Hamid. Ketika dia memancarkan cahayanya, cahaya paling terang di alam rohani namanya Ahmad. Kemudian menjelma menjadi alam materi, paling terang di alam materi adalah Muhammad. Ya. Jadi Muhammad ini adalah the core of alam materi, alam semesta. Sedangkan Ahmad adalah the core of inti daripada alam rohani. Ya. Sedangkan Hamid ini adalah inti dari segala-galanya. Ya. Hamid ini adalah inti dari segala-galanya. Dan kita tahu semuanya jemaah sekalian, berarti kalau Hamid ini adalah Allah, kemudian Ahmad adalah Rasul, Nabi Muhammad ya. Kemudian ini adalah Nabi juga. Ya. Ya, ini adalah Nabi ketika masih berada di alam rohani. Ini Nabi Muhammad ketika berada di alam nyata, di alam materi, di alam semesta ini. Maka kita lihat jemaah sekalian berbahagia, ini dari atas ke bawah, Allah mengatakan apa? Saya tidak menciptakan alam semesta kalau bukan karena engkau Muhammad. Nah, kalau kita lihat di sini nih. Jadi artinya bahwa penciptaan alam semesta adalah sebuah evolusi atau sebuah transformasi dari Hamid menjadi Ahmad menjadi Muhammad. Nah, jadi penciptaan alam semesta itu transformasi, ya, transformasi yang terkadang distilahkan dengan istilah apa namanya tasykik, ya, apa namanya itu gradasi. Jadi transformasi dari Hamid, transformasi cahaya Hamid menjadi Ahmad menjadi Muhammad, ya. Jadi ini adalah Allah, Nabi, dan Nabi lagi di sini. Ini disebut Ahmad alam rohani karena waktu disebut Ahmad di dalam Al-Quran ketika Muhammad belum lahir. Ini ucapan ini muncul dari Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ada sekitar tahun 1 Masehi atau tahun berapa Masehi awal. Dia mengatakan nanti setelahku masih akan ada Nabi ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ya. Nah setelah nanti lahir disebut dengan Muhammad. Nah, karena Ahmad artinya yang paling baik dalam memuji, Muhammad adalah yang paling banyak dipuji. Sedangkan Hamid adalah satu-satunya yang pantas dipuji. Jadi pujian kita itu harus melalui Muhammad ke Ahmad ke Hamid. Inilah gerakannya. Ya. Jadi kalau gerakannya itu dari atas ke bawah waktu penciptaan namanya innalillahi ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika Allah menciptakan dari sini nih cahaya mancar lahirlah Ahmad. Mancar lagi lahirlah Muhammad. Ya. Itu namanya innalillahi. Sedangkan wa inna ilaihi rajiun ketika kita sendiri kembali kepada Allah harus melalui Muhammad, Ahmad dan Hamid. Nah, jadi gerakannya seperti itu. Jadi kita bisa gambarkan di sini gerakannya adalah seperti ini. Gerakannya adalah gerakan begini. Ini adalah dari atas ke bawah sini. Nanti setelah itu ini adalah dari bawah dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas ya. Jadi kita sebut ini adalah inna lillahi, ini adalah wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ini Allah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nah dengan demikian kita lihat intinya adalah Muhammad di sini. Ya. Nah jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi kita sudah lihat. Nah di situ kuncinya siapa? Ahlul Bait, baru kata Muhammad di sini. Nah jadi bisa diartikan bahwa ada kaitannya Ahlul Bait di sini dengan Muhammad. Dari mana kita tahu? Karena Nabi Ibrahim nanti melahirkan Ismail, bukan nanti, ini kan sudah berlalu ya, karena ini adalah sudah Ishak. Ya. Melahirkan Nabi Ismail nanti ke bawah melahirkan Muhammad. Ya.
Dan Muhammad pun disebut juga dengan Ahlul Bait. Nanti kita lihat pada ayat berikutnya. Innahu Hamidun Majid. Sungguhnya dia Allah adalah Hamidun Majid. Ya. Sekarang ayat surat 33 kita lihat di sini. Wa karna fi buyutikun. Kita lihat di sini adalah karena menunjukkan perintah kepada banyak perempuan. Ya. Kenapa? Karena ada ayat di atasnya ini adalah istri-istri Nabi. Istri Nabi coba kita lihat di sini. Surat 33 ya. 33. Ini adalah di atasnya, kita lihat di sini. Ini adalah Nisa. Nisa an-Nabi. Ya Nisa an-Nabi. Wahai istri-istri Nabi. Ini adalah Nisa an-Nabi, bentuk jamak. Maka kemudian menjadilah antuna nilas tunna. Tunna ataukah tadi disebut dengan seperti takdana, nun di belakang sini, sama dengan di sini. Wakarna ini. Wakarna, dan kalian wahai istri-istri Nabi tetaplah fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Jadi jemaah sekalian ya, yang belum paham bahasa Arab, kalau banyak perempuan kita ajak berbicara itu namanya antuna ataukah kunna. Ya, jadi antuna kalau di depan, kalau di belakang kunna. Ada istilah dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Nah, itu yang menyebabkan berbeda. Tapi intinya sama, di depan antuna atau di sini buyutikunna itu adalah sama, maksudnya banyak perempuan. Ingat, perempuan, tidak ada laki-lakinya. Maka kemudian semuanya sama, wala tabarrajna. Jadi tabarrajna, nunnya di sini nun perempuan banyak, jamak. Ya, jadi wahai istri-istri Nabi, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna, dan janganlah kalian berhias, kalian wahai istri Nabi berhias tabarrujal jahiliyati lula, sebagaimana berhiasnya wanita-wanita jahiliyah dulu. Ya. Waqimna sholata, dan tetaplah kalian di rumah. Akimna, nunnya sama tadi nih, nun namanya nun jamak perempuan, nun niswah ya, nun perempuan. Waqimna sholata, dan tetaplah kalian di rumah, dan tetaplah maksudnya sholat ya. Watina sama aja di sini. Watina zakata, dan tetaplah menunaikan zakat. Wati'na Allah wa rasulah, tetaplah taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sampai di sini. Sini tiba-tiba berubah jadi innama yuridullah liyudhiba ankum. Nah, ini dia jemaah sekalian. Ya. Tiba-tiba berubah jadi angkum di sini. Ya, ini. Tiba-tiba berubah jadi angkum di sini nih ya. Tadi kan di sini kunna nih, kunna. Ini menunjukkan perempuan ini banyak ya. Kemudian ini nun ini. Ya. Kemudian apalagi akimna, atina, nunnya ini perempuan ya. Atina ya. Jadi semua yang saya kasih garis di bawah dua warna hijau ini menunjukkan namanya nun perempuan banyak ya. Wa karna, tetaplah kalian istri Nabi. Fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian istri Nabi. Wala tabarrajna, dan janganlah kalian istri Nabi berhias. Semuanya nunnya ya. Akimna, tetaplah kalian menegakkan melaksanakan salat. Watina, tetaplah kalian istri-istri Nabi menunaikan zakat. Wati'na, tetaplah kalian taat atau taatlah kalian semuanya istri Nabi kepada Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba dari sini berubah, innama yuridullahu liyudhiba ankum. Perhatikan ya sekalian. Apa artinya? Kalau konsisten dengan ini harusnya bukan angkum tapi angkun. Nah, dia kembali ke sini. Ya. Jadi harusnya kembali ke sini. Kembali ke sini. Nah, harusnya kembali ke sini. Kunna di sini. Ya. Nah, harusnya kembali ke atas sini. Ya. Harusnya kembali ke atas. Ya. Kembali ke atas sini. Dan kita lihat ini tidak kembali ke atas, harus bukan angkunna tapi angkum. Ya. Sama tadi kan dengan ayat sebelumnya, ya kita lihat tadi ayat sebelumnya di sini nih. Ya. Nah ini juga tadi nih, ya. Menggunakan kata-kata alaikum di sini, ya. Kalau di sini ya dan nun tadinya di sini, ya dan nun di sini, ya dan nun. Ya. Kemudian tiba-tiba di sini ini berubah jadi kum. Ya. Jadi ada perubahan. Ya, jadi kalau konsisten dengan ini harusnya alaiki. Ya, rahmatullahi wabarakatuh alaiki ahlal bait. Ya. Harusnya ki di sini karena ini perempuan. Ya.
Tapi ternyata terjadi perubahan ini, kan begitu, terjadi perubahan. Ya, dari ini inai yang warna pink ini menjadi warna biru ini, jadi kum. Nah, begitulah juga dengan di sini tadinya, ya nih. Coba perhatikan. Ya. Jadi dari kuna berubah jadi kum. Nah, kapan dia berubah? Ketika bicara tentang ahlul bait nih dia. Ya. Ketika berbicara tentang ahlul bait. Sama tadi di atas kan? Ini. Lihat, ketika bicara tentang ahlul bait tadi sini. Ya. Jadi atajabina min amrillahi rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait. Jadi tiba-tiba berubah jadi ahlal bait, ahlul bait. Nah, jadi ketika ahlul bait tiba-tiba berubah jadi kum. Jadi kalau kita lihat jemaah sekalian, jadi karakternya Al-Qur'an ini selalu membawa bahwa ahlul bait itu dalam konteks nabi terakhir adalah campuran antara laki dan perempuan, yaitu Imam Ali, Bunda Fatimah, Imam Hussein, Imam Hasan dan Imam Hussein. Kan empat tuh. Empat sudah benar, jamak kum. Ya. Kalau laki-laki saya, kalau perempuan saya semuanya harusnya kunna atau di sini ki. Harusnya konsisten. Tapi karena kemudian bercampur maka menjadi alaikum ahlal bait. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, di dalam surat Hud ayat 73 ini menjelaskan bahwa ahlul bait itu adalah rahmat dan barakah Allah. Ini perhatikan jemaah sekalian ya. Rahmatullah barakatuh. Jadi kita sampaikan dulu tentang karakternya ya. Ini adalah rahmatullah wabarakatuh. Nah, sekarang Bapak Ibu simpulkan sendiri. Kalau kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira maksudnya itu. Ya. Kita ingin agar seperti ahlul bait. Kenapa? Karena kita doakan orang mendapatkan rahmat Allah dan berkahnya. Sedangkan berdasarkan ayat ini yang definitif, yang sudah pasti, yang disebut dengan rahmatullah wabarakatuh adalah kepada ahlul bait. Jadi doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah doa supaya kalian yang kita salami menjadi pecinta pengikut ahlul bait. Karena warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Bapak sekalian ya. Kemudian muncul ini, diperjelas lagi kenapa kita mengikuti ahlul bait. Nah, karena dialah yang manusia paling ideal, manusia paling sempurna. Kenapa? Karena dia tidak ada rijes pada dirinya, tidak ada lagi kotoran pada dirinya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijes, tidak ada rijesnya. Ya. Jadi tidak ada lagi rijesnya, ini tidak ada rijes, tidak ada kotoran, tidak ada hal-hal yang buruk pada dirinya. Jadi dia adalah pasangan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada raibnya, la raiba fih. Ya. Jadi kalau Al-Quran karena dia adalah tulisan ajaran namanya raib, tidak ada raib, tidak ada keraguan. Sedangkan kalau manusia tidak ada kotoran pada dirinya, tidak ada rijes. Makanya yang menjadi pasangan sejati Al-Quran adalah ahlul bait. Karena ahlul bait adalah tidak ada rijesnya, sedangkan Al-Quran tidak ada raibnya. La raiba fi. Ingat tadi ayat pertama, Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fihi. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di sini dikatakan innama hanya saja, kata hanya saja adalah muqayyad, hanya dibatasi di situ saja, yaitu hanya ahlul bait saja. Komunitas di dalam sekitar Nabi pada saat itu yang tidak ada rijesnya. Ketika dikatakan hanya keluarga Nabi yang tidak ada rijesnya, kan berarti ada sesuatu yang kita pahami di sana yang tidak tertulis. Namanya mafhum mukhalafah, yaitu bahwa selain mereka ada rijesnya. Karena ada rijesnya, jangan ikuti mereka. Karena bukan mereka buruk, tetapi setiap ada rijesnya orang punya peluang untuk mengalami penyimpangan, deviasi dari kebenaran. Deviasi dari kebenaran. Siapapun, termasuk kita-kita ini, karena kita ini bukan orang suci. Nah, maka itulah. Jadi, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Lalu kemudian wa yutahhirakum tathira. Diulangi lagi, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Pengulangannya di sini menunjukkan taukid, penekanan bahwa dia suci, bukan hanya suci tapi sesuci-sucinya. Kata-kata sesuci-sucinya di sini, sesuci-sucinya ya. Kata sesuci-sucinya di sini ya.
Ya karena tidak ada rijas. Ya, tidak ada rijasnya. Jadi rijasnya benar-benar hilang secara mutlak. Jadi kalau kita bawa ke sini, ya, berarti rijas itu hilang secara mutlak. Kalau tidak hilang secara mutlak, dia tidak mungkin muncul kata yutahhirakum tatahira. Mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ya. Itu tidak mungkin. Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan ya, kita ingin mengatakan bahwa berarti ahlu yang lain salah, bukan. Tetapi Allah yang menjelaskan bahwa yang dijamin tidak ada rijas, tidak ada kotoran dalam jiwanya, itu hanyalah keluarga Nabi. Bahkan dijamin bersih secara mutlak dengan pengulangan kata tathira di sini. Yutahhirakum tathira. Ya. Kalau kita berdoa tidak ada kata ini, kan bisa kita berdoa juga dengan ini. Ya. Karena Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya, tetapi yang disucikan dengan mutlak itu hanya ahlul bait berdasarkan ayat ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi cuma sekarang kita sudah lihat ya kata ahlu di sini. Nah, kita sekarang ingin mengembangkan bahwa ahli ini adalah penting dalam Al-Quran. Ya, ahli ini. Ya. Dan ahli ini muncul dari sini nih. Ketika tadi bicara di atasnya belum ada kata ahli. Ya, ingat, ketika berbicara tentang istri-istri Nabi tidak menyebutnya dulu ahli, tapi menyebutnya dengan Nisa'un Nabi saja. Sebutkan saja dengan Nisa'un Nabi sini. Ya, ya Nisa'un Nabi. Dia tidak dikatakan ya ahlal bait. Ya, harusnya kan yang mengatakan ya ahlal bait kan, tapi dikatakan ya Nisa'an Nabi. Ya. Wahai istri-istri Nabi. Ya. Jadi penekanannya ya istri-istri Nabi. Baru muncul nanti ahlul bait di bawah sini. Ahlul bait. Ya. Baru muncul di sini. Ahlul bait. Jadi kita ulangi, penekanannya kalau begitu adalah ahlul bait. Sekarang kita lihat lagi ayat berikutnya. Surat Ali Imran, surat 3 ayat 121. Allah berfirman, wa'id gadauta min ahlika. Ini ada muncul kata ahli di sini. Dan ahlinya di sini disambungkan dengan nabi. Ini K-nya nabi di sini ya. Ini adalah K-nya nabi. Wa'id gadauta min ahlika. Nah, dengan demikian ya Mas sebagian nabi tidak masuk dalam ahlul bait, tapi ahlul bait itu rujukannya kepada nabi. Artinya ahlul baitnya nabi kan begitu. Makanya tadi kan ahlul bait ada 4. Ya, dia adalah Ali, Fatimah, Hasan, Hussein kan begitu. Nah, kenapa mesti mereka menjadi suci-sucinya? Karena mewarisi kesucian K di sini. Ya, Nabi Muhammad ini ya. Ya, jadi di sini terjemahnya juga Muhammad ya. Ya. Jadi wa'id gadauta min ahlika ya. Dan ingatlah ketika engkau pada waktu pagi berangkat meninggalkan keluarga kamu. Nah, di sini kan menjelaskan bahwa Nabi itu kalau kaitannya dengan perintah Allah, dia mendahulukan Allah daripada keluarganya. Jadi artinya keluarganya itu dikorbankan, ingat. Keluarganya dikorbankan demi cintanya kepada Allah. Ya, ini persis sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Padahal Ismail itu termasuk ahlinya Nabi Ibrahim. Karena tadi di atas kita sudah lihat. Waktu Nabi Ibrahim dibicarakan, Ahlul Bait juga. Jadi kata Ahlul Bait dalam Al-Quran cuma 2. Satu berkenaan dengan Nabi Ibrahim, satunya berkenaan dengan Nabi Muhammad. Dan itu sebabnya kalau kita berselawat, biasanya berselawatnya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena tadi ayatnya cuma 2. Ingat, Ahlul Bait dalam Al-Quran cuma 2. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau memperhatikan, kalau kita cari di kita cari di sini. Kita cari di Mujam namanya, Al-Mujam, pakai tulis di sini. Kita tulis Ahlul Bait di sini. Kita tulis Ahlul Bait. Nah, ini cuma 2 nih. Coba lihat. Cuma di surah Hud ayat 73 tadi, yang ini kita bicarakan tadi. Ya, alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ini rahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang kita angkat. Yang satunya Al-Ahzab 33. Jadi dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu yang saya berbahagia, kata Ahlul Bait itu cuma 2 kali muncul. Satu berkenaan dengan keluarga Nabi Ibrahim, satu berkenaan dengan keluarga Nabi Muhammad. Dan inilah yang menyebabkan kalau kita berselawat adalah kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Jadi cuma 2.
Kita lihat dalam Al-Quran. Kan begitu konsistennya Al-Quran. Dan ini masuk dalam salat kita. Nah, di Ahlus Sunnah aja begitu. Kalau salat di Ahlus Sunnah itu kan dua. Ya. Kalau di Ahlus Sunnah itu setelah baca syahadat, wasyhadu anna Muhammad Rasulullah, terus Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena ini dua dalam Al-Quran Ahlul Bait. Nah, jadi sudah jelas ya kenapa mesti harus ada rahmatullahi wabarakatuh. Ingat, salam di tempat lain itu cuma satu. Kalau ditambah, tambahannya adalah warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu salam. Tapi kalau ditambah, disempurnakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu artinya apa? Kita mendoakan orang untuk menjadi bagian daripada Ahlul Bait ini. Nah, jadi saya kira jelas sekali ya kalau di dalam Al-Quran. Jadi ingatlah Muhammad ketika engkau meninggalkan rumah keluargamu pada waktu pagi. Jadi meninggalkan keluarganya. Kenapa? Karena dia ada perintah dari Allah untuk berperang. Berperang itu menyambung nyawa. Tubawwi'ul mu'minin, untuk menempatkan orang mukmin. Ya. Maqaid di tempat-tempat yang seharusnya lil qital, untuk berperang. Jadi berperang kan sama dengan menyambung nyawa, taruhkan nyawa. Nah, jadi artinya apa Mas? Sebagai Ahlul Bait Nabi itu tidak pernah keberatan dengan ini, dia menerimanya. Dan Nabi Muhammad kita juga tidak pernah keberatan, dia menerima perintah ini untuk meninggalkan, mengorbankan juga dirinya dan keluarganya. Sama dengan Nabi Ibrahim yang mengorbankan misalnya anaknya Ismail, menunjukkan bahwa relasi Muhammad dengan Allah adalah relasi yang sifatnya mutlak juga. Ya, sifatnya tidak pernah ada duanya, termasuk menduakannya dengan keluarganya. Keluarganya juga begitu. Ya, keluarganya juga begitu. Keluarganya adalah tidak pernah keberatan dengan aktivitas ayahnya, aktivitas Nabi yang mengorbankan mereka. Maksudnya mengorbankan kepentingan-kepentingan duniawi mereka. Mereka keluarga harusnya selalu ingin bersama dengan ayah mereka, kakek mereka. Tapi mereka tidak pernah keberatan. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati mereka juga seperti ayahnya, seperti kakeknya, yaitu Allah saja. Seperti kata Bunda Zainab ketika menyaksikan malapetaka di Karbala, dia mengatakan mara'aitu illa jamila. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali al-jamil, jamila. Ya. Nah, jadi wa idz ghadaita min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Jadi ahli di sini adalah keluarga Nabi, ya. Wallahu sami'un alim, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi walaupun tidak pernah disebutkan Ahlul Bait, tapi Ahlul Bait maksudnya karena kita sudah lihat tadinya di surat 33. Jadi Ahlul Bait Nabi, ya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, setelah Nabi tentu adalah keluarganya. Ya. Ini adalah surat Hud 1 ayat 40, mirip tadi ya. Ini adalah Nabi Nuh juga, ini keluarganya juga ini. Ya. Apa kata Allah di sini? Hatta iza ja'a amruna, maka sampai tatkala datang keputusan kami, yaitu akan ditenggelamkannya kaum Nabi Nuh, wafarat tanur, dan kemudian air pun sudah memancar keluar, ya bagaikan dapur yang mengeluarkan api. Kalau ini bukan api yang dikeluarkan tapi air. Qulna, kami pun berfirman kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, ihmil fiha, naiklah kamu, ya. Ataukah muatkanlah pihak, ya. Ahmil, ya, bukan ahmil fiha, muatkanlah padanya, pada perahu itu, min kulli zaujain, ya, semua yang berpasang-pasangan dari hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, wa ahlaka, dan keluargamu. Nah, perhatikan ya Mas kalian. Jadi ada kata-kata ahlaka di sini lagi. Jadi yang diselamatkan Allah itu adalah ahlinya. Ingat tadi nama malaikat, rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Dan kenapa rahmat? Ya karena yang menyebabkan orang terlepas dari neraka adalah rahmat Allah. Yang menyebabkan orang masuk surga rahmat Allah. Dan kita lihat di sini, yang tidak ditenggelamkan adalah selain daripada hewan-hewan tadi adalah juga wa ahlaka, dan keluargamu. Ini ahlak, ahlinya, keluarganya. Jadi lagi-lagi ahlunya Nabi Nuh. Ya. Makanya kan nanti disampaikan bahwa keluarga Nabi itu bagaikan perahunya Nabi Nuh, kasafinati Nuhin, seperti perahunya Nabi Nuh, yaitu man rakiba najah.
Siapa yang tidak naik, dia tenggelam. Siapa naik, dia akan selamat. Ini sama dengan ini. Ya. Jadi naikkanlah juga akhlak ke keluarga kamu. Jadi hadis itu, bahwa keluarga Nabi adalah seperti perahunya Nabi Nuh, kasafinatin Nuh, itu bukan mengada-ada. Ini Al-Quran mengatakan. Wa ahlaka, dan keluargamu. Illa, kecuali, maksudnya keluarga tapi ada kecualinya. Illa man sabaka alaihi qawlu wa man amana. Kecuali yang telah Allah sabaka itu telah apa namanya? Telah datang keputusan terlebih dahulu kepada mereka karena penentangannya kepada Nabi Nuh, yaitu istrinya dan anaknya yang menentang. Jadi illa man sabaka, kecuali yang telah terdahulu mendapatkan keputusan dari Nabi, ya, dari Allah. Yang dimaksud di sini adalah istrinya. Karena sebelum kejadian ini istrinya sudah bermasalah. Kalau anaknya nanti pada saat air datang. Ya. Jadi yang dimasukkan ke dalam perahu siapa? Keluarga Nabi dan orang beriman. Ya, jadi dan orang beriman. Ya. Jadi yang dimasukkan ke dalam perahu itu adalah, ya, yang pertama dulu adalah mingkuli zaujain, ya, mingkuli zaujaini. Ya. Yang diselamatkan itu adalah ini, ya, hewan-hewan. Ya, kita tulisin 1, ya, 2, 3 orang beriman, ya. Nah, pertanyaannya kok kenapa juga hewan-hewan dimasukkannya, walaupun tidak semuanya. Sebetulnya sederhana pesannya, yaitu bahwa hewan-hewan lebih mulia daripada manusia yang tidak beriman. Ulangi lagi Pak sekalian, hewan-hewan itu lebih mulia di sisi Allah daripada manusia yang tidak beriman bersama dengan nabinya, yang tidak mengikuti ahli nabi tadi. Apa sebabnya? Kalau hewan-hewan itu bermanfaat, menjaga lingkungan hidup. Kalau dia tidak ikut kepada keluarga Nabi, maka kemudian merusak lingkungan hidup, membunuh, menumpahkan darah. Hewan-hewan. Kalau hewan-hewan menumpahkan darah, itu bukan merusak, dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan. Ya. Burung-burung predator terhadap serangga-serangga. Kalau burung-burung tidak ada, serangga menjadi menghancurkan, merusak. Ya. Jadi ada siklusnya, ada keseimbangan lingkungannya. Wa ma amana ma'hu illa qalil. Cuma ditutup. Sayangnya tidak ada yang beriman bersama kecuali sedikit. Nah, ini perhatikan Mas sekalian. Lihat dalam Islam sekarang siapa yang sedikit. Ma amana ma'hu. Mau di sini artinya apa? Bersama keluarganya juga ini. Tiadalah beriman kepadanya illa, kecuali sedikit, ya, kecuali hanya sedikit sekali. Huknya di sini adalah Nabi Nuh, berarti bersama dengan keluarga Nabi Nuh juga. Wah laka. Jadi wa ma amana ma'hu illa qalil, kecuali hanya sedikit. Jadi jangan kita berharap jadi banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak boleh juga berpangku tangan, tetap harus kita mengabarkan kebenaran. Tapi Allah sudah katakan bahwa wa ma amana ma'hu illa qalil. Tidak akan bersamanya beriman bersama kecuali sedikit. Nah, cuma yang sedikit itu harus kualitatif. Sehingga yang kesedikit itu bisa memberi teladan, menyelesaikan persoalan-persoalan orang banyak. Berikutnya lagi. Ini surat Hud juga tapi 81. Ini adalah Nabi Lut. Ya. Kalau mereka berkata, ya Lut, wahai Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika. Wahai Nabi Lut, sesungguhnya rusulu rabbik. Rusul ini bentuk jamak, itu malaikat-malaikat. Ya Lut, wahai Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika. Ya. Wahai Nabi Lut, inna rusul rabbika, sesungguhnya kami ini adalah utusan-utusan Tuhan kamu. Jadi malaikat maksudnya. Ya. Inna itu kami, sesungguhnya kami, ya. Wahai Lut, sesungguhnya kami ini yang tadi datang ke Nabi Ibrahim. Jadi ulangi, yang datang tadi kepada Nabi Ibrahim, sekarang datang kepada Nabi Lut juga. Ya. Mengatakan, wahai Nabi Lut, kami adalah malaikat-malaikat utusan Tuhanmu. Ya, lan yasilu ilaika. Kenapa tiba-tiba muncul begini? Karena Nabi Lut itu khawatir. Nabi Lut khawatir. Khawatir bukan tahu, tapi karena dia punya tamu ini kan tidak memperkenalkan diri dulu. Ini baru memperkenalkan diri.
Sebelum ini dia tidak memperkenalkan diri, dia hanya datang sebagai tamu, dan Nabi Lut rutin menerima tamu ke rumahnya untuk menyelamatkan mereka dari sergapan-sergapan kaumnya yang sangat jahat itu. Maka rumahnya Nabi Lut dijadikan sebagai tempat penampungan tamu, semacam guest house lah. Ya. Maka ketika tamu datang kepada Nabi Lut, dan tamu ini adalah tampan-tampan karena kan berwujud laki-laki, berwujud manusia. Maka kemudian Nabi Lut itu khawatir, wah ini sebentar lagi rumah saya dikepung orang, kira-kira gitulah. Karena selama ini kalau ada tamunya Nabi Lut dan ketahuan, itu pasti dikepung mereka. Nah, maka melihat kegusaran Nabi Lut, ya ingat gusarnya Nabi Lut bukan dirinya ya, tapi tamunya. Kasihan tamunya kalau diambil lagi sama mereka. Nah, melihat Nabi Lut itu gusar, maka kemudian langsung perkenalkan diri. Wahai Lut, inna rusulur rabbika, kami ini adalah malaikat utusan Tuhanmu. Lan yasilu ilaika, mereka tidak akan bisa sampai, tidak akan bisa mencelakai kamu, maksudnya tidak akan bisa merangsek ke dalam rumah kamu. Lan yasilu ilaika. Ya. Kemudian satu, yang kedua menyampaikan apa? Informasi. Wahai namanya masih lanjutan dari sini. Wahai Lut, fa'asri bi ahlika. Bawalah berjalan di malam. Asri itu dari kata isra, malam hari. Fa'asri ahlika. Ya. Maka kemudian bawalah keluarga berjalan di malam hari ini. Lagi-lagi siapa? Ahlika. Ahli di sini. Taknya di sini adalah Nabi Lut. Ya. Fa'asri bi ahlika. Maka bawalah berjalan di malam hari keluargamu. Ya. Biqit'i minal laili, di malam hari ini. Ya. Sudah ada kata asri di sini, muncul lagi biqit'i minal laili. Ya. Di sebagian malam. Ya, kalau kita sampaikan entar malam lah. Nanti bawa keluargamu, tinggalkan tempat ini. Wala yaltafit minkum ahadun illam ra'ataka. Wala yaltafit minkum. Ya. Dan tidak akan ada yang tertinggal. Maksudnya, kamu wahai Nabi Nuh dengan keluarga Nabi Lut dan keluarga kamu, semuanya pergi. Jangan ada yang tertinggal. Seorang pun. Illa kecuali nanti istrimu. Sudah sampaikan, nanti akan istrimu tidak akan ikut. Nih. Illa imra'ataka. Kecuali istrimu. Jadi muncul ke sini istrimu. Ya. Illa imra'ataka, kecuali istrimu. Jadi dengan demikian istrinya Nabi Nuh di sini, Nabi Lut tentu tidak masuk lagi di sini ahlaka tadi di situ. Karena sudah dikeluarkan di sini. Illa imra'ataka, kecuali istrimu. Kenapa kira-kira istrinya dikeluarkan padahal istri Nabi ini? Ya, karena nanti disebut dengan amalnya tidak benar. Innahu musibuha man asabahum. Ya. Sesungguhnya musibahnya, ya, ma asabahum, akan apapun menimpa mereka. Jadi innahu musibuha, sesungguhnya musibuha, azab lah, kita artikan musibah itu kan azab di sini maksudnya. Ya. Azab yang akan menimpa kaumnya Nabi Lut juga akan menimpa istrinya, haknya istrinya. Jadi apa saja yang menimpa kaumnya, ini kaumnya di sini adalah kaumnya, juga akan menimpa istrinya. Kenapa? Karena walaupun satu rumah, tetapi hatinya tidak bersama dengan Nabi Nuh dan keluarganya yang benar. Jadi ingat jemaah sekalian, bersama dengan keluarganya yang benar. Makanya kan ada hadis yang mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Hadis Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa engkau nanti di akhirat akan bersua dengan orang yang kamu cintai. Jadi kalau kita cintai keluarga Nabi di dunia, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Inna mau'idahum as-subh. Ya, jadi azab itu berdasarkan janji Allah itu datang kepada mereka pada waktu subuh. As-subh. Alaisa subuh biqarib. Dan subuh itu sudah dekat. Jadi ini kan datang menjelang malam, ini ceritanya atau sudah awal malam datang ini malaikat kepada Nabi Lut. Jadi intinya jemaah sekalian, yang akan diselamatkan siapa? Keluarga, bi ahli. Ya. Tidak ada yang lain. Bukan berarti sahabat jelek Bapak ya, sahabat kita banyak yang bagus. Tapi tidak mengatakan fasri bi ashabika, enggak begitu. Tapi fasri bi ahlika, pergilah bersama dengan keluargamu. Jadi keluarganya. Ini surat Taha ayat 133.
Nah, kita lihat di sini adalah perintah. Wa'mur ahlaka bisalat, perintahkanlah keluargamu. Jadi ini lagi-lagi di siapa? Kaknya di sini Nabi Muhammad ya. Ini kaknya Nabi Muhammad ini. Wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Tentu kepada kita juga, karena ini kan Al-Quran. Ya, tapi awalnya ini kan kepada Nabi. Jadi wa'mur ahlaka bisalati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu. Tidak mengatakan perintahkanlah sahabatmu, tapi keluargamu. Wa'mur ahlaka bisalat. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir alaiha, dan sabarlah di dalam melakukannya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak pernah minta rizki kepada kalian. Sebaliknya, nahnu narzukuka. Kamilah berizki kepada kalian. Wal akibatul muttaqin, kebaikan akhir hanya untuk orang bertakwa. Jadi orang bertakwa artinya jemaah sekalian, orang bertakwa itu adalah ikut pada keluarga tadi ini. Bertakwa itu kaitannya dengan keluarga ya. Jadi menunjukkan bahwa jemaah sekalian berbahagia, dasar pondasi daripada agama Islam itu adalah keluarga. Wa'mur ahlaka. Tidak dikatakan perintahkan kepada teman-temanmu. Tidak dikatakan wa'mur zamilaka atau wa'mur zumala'aka. Enggak begitu. Zumala itu teman kelas misalnya. Ya. Tapi justru yang ada wa'mur ahlaka, keluargamu. Kemudian berikutnya, ini tadi sama tadi. Ya, Nabi Lut juga. Kita lewati karena sama tadi juga. Ini keluarganya juga ini ya. Keluarga Nabi Lut. Ya, lewat. Nah, ini adalah keluarga lagi. Sama tadi surat Toha tadinya nih. Ya, sama tadi yang di atas ini. Nah, sama dengan ini tadi nih. Ya. Wa'mur ahlaka bis salat. Ya, kemudian ini kita lihat. Nah, ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Surat At-Tahrim. Ku peliharalah anfusakum, dirimu dulu, baru wahlikum, dan keluargamu. Ingat kata-kata ahli muncul di sini, keluarga. Siapa yang paling pertama menjalankan itu? Tentu Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wa alihi. Jadi wahai orang-orang beriman, ku jagalah, pelihara anfusakum, dirimu sendiri dulu, baru ahlikum, keluargamu. Jadi pesan inti daripada Islam adalah keluarga. Wahlikum nara, dari api neraka. Kalau kita katakan yang paling pertama melaksanakan ayat ini adalah Nabi, dan yang paling sempurna terlaksananya ayat ini pada Nabi, berarti artinya apa? Keluarga Nabi itulah yang paling bisa dipastikan keterjagaannya dari neraka. Ini. Ahlikum naro ini. Jadi ini adalah anfusakum. Waktu terjadi waktu terjadi mubahalah di surat Al-Imran itu, ya berarti yang dimaksud dengan ahlikum di sini, situ ada nisaukum di situ kan, kemudian abnaukum, kemudian di situ anfusakum, diri kan begitu kita lihat, termasuk Imam Ali di sana. Ya coba kita lihat dulu surat Al-Imran surat 3 ayatnya 59 ya. 60 ya. 61 ya ternyata ya. Nah, kita langsung ke sini. Ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum, nisa'ana wa nisa'akum, anfusana wa anfusakum. Abna'ana abna'akum, Imam Hasan dan Imam Husain, Hasan dan Husain. Nisa'ana wa nisa'akum, Fatimah Zahra. Anfusana anfusakum adalah Nabi dan Ali. Ya. Jadi kata-kata anfusana di sini adalah Nabi dan Ali, dan ahlikum tentu Ali masuk di sini juga, Fatimah, Hasan, Husain. Kalau kita spesifikasi pada Nabi ya, ini tentu berlaku untuk kita semuanya. Nah, siapa yang terjaga dari neraka? Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun, di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang giladun syidad, yang kasarnya luar biasa kepada ahlu neraka. La ya'sunallaha, mereka tidak pernah mendurhakai Allah atas ma amarahum, atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksukan malaikat-malaikat itu melakukan apa yang diperintahkan. Surat Yusuf
Surat Yusuf juga kita lihat. Ya, ahli juga adalah anak-anak. Ahli di sini adalah anak-anak Nabi Yakub. Idhabu bikamisi, wahai saudara-saudaraku, kan ceritanya Yusuf kepada kakak-kakaknya. Idhabu bikamisi, pergilah dengan membawa bajuku ini, hada, falku ala wajhi abi, dan usapkanlah kepada wajah ayahku, ya tibasira, supaya penglihatannya kembali lagi. Waktu ini lalu setelah itu bawalah, datanglah kepadaku bi ahlikum, dengan keluargamu. Ingat, lagi-lagi bi ahlikum. Jadi bi ahlikum ajmain, semuanya. Tapi intinya adalah bahwa cerita kenabian adalah keluarga. Di sini ahlikum di sini adalah keluarga Nabi Yakub, ya, yang termasuk di dalamnya Nabi Yusuf dan Benyamin. Ya. Kita lihat doanya apa? Doanya Nabi Yahya ya, ketika belum punya anak. Ya, dia katakan, wa inni khiftul mawali. Ya. Saya takut tidak ada anggota keluargaku min warai, di belakangku, untuk meneruskan kenabian. Wa kana imraati akhiran, sementara istriku akhir. Fahabli, maka karuniakanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu, waliyan. Jadi ingat Mas Kaiser Bahagia, kata-kata Allah di sini dari Allah ini maula. Allah itu menjadi maula. Mawali maksudnya, keluarga. Jadi lagi-lagi keluarga. Yang dikhawatirkan Nabi Zakaria adalah siapa? Tidak ada keluarganya. Mawali. Yang akan menjadi wali sepeninggalku. Yarisuni, yang akan mewarisi aku. Ini kelanjutannya tadi, ini kata di nomor 5. Ayat 5. Ini tadi adalah ayat 5 ya. Ayat 5, surat Maryam. Jadi kekhawatirannya Nabi Zakaria tidak punya anggota keluarga yang akan mewarisi nanti nih. Yang akan mewarisi keluarga ini, Ali Yaquba. Yarisuni wa yarisu min Ali Yaquba. Kata-kata Ali Yakub, keluarga Yakub. Yang tadi ke atas keluarga Yakub yang kita bicarakan, ahlikum. Nah, dari sini kita muncul apa? Kata baru, yaitu Ali. Tapi maksudnya keluarga. Kenapa kita munculkan ini? Karena nanti kita lihat di dalam ayat Al-Quran dan dalam pembicaraan sehari-hari, kita menyebut dengan Ahlul Bait. Tetapi dalam selawat tidak disebut ahlu, tapi Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad. Enggak begitu. Tapi berubah menjadi Ali. Apa dasarnya? Ya Al-Quran. Kita lihat ini. Yarisuni wa yarisu min ali Yaquba. Kita tahu bahwa Nabi Zakaria itu sudah jauh ke bawah. Nabi Yakub di atas jauh. Tapi masih menggunakan kata ali Yakub. Kenapa? Karena nanti Nabi Yahya keturunan daripada Nabi Zakaria ke atas masih termasuk keluarganya Nabi Yakub. Ali Yakub. Waj'alhu rabbi radiyya. Nah, sekarang terakhir ini ayatnya adalah mengatakan bahwa walaupun dia tadinya adalah anak, istri dan sebagainya, tapi kalau amalnya tidak saleh dia dikeluarkan. Jadi ada pengecualian. Ini kembali ke surat Hud. Ya Nuh, wahai Nabi Nuh, kata Allah. Ini qala Allah berfirman. Jadi Nabi Nuh ceritanya meminta supaya anaknya diselamatkan. Tapi apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlika. Dia bukan keluargamu. Nah, jadi artinya apa? Ada orang yang dikeluarkan dari ahli keluarga ini. Laisa, ada kata laisa di sini. Apa sebabnya? Nah, ini kita lihat. Sebabnya adalah innahu amalun ghairu saleh. Karena amalnya tidak saleh. Nah, dengan demikian tersimpulkanlah bahwa keluarga Nabi itu haruslah orang yang suci, saleh. Karena dikatakan di sini, begitu dia bukan saleh, dia keluar. Innahu laisa min ahlika, bukan keluarga. Jadi kalau kita menyebut ahlul bait, pasti orang saleh, pasti orang suci. Kalau dia tidak suci, dia akan dikeluarkan. Walaupun dia istrinya dikeluarkan. Innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu saleh, karena amalnya tidak saleh, tidak benar. Terakhir kita baca hadis ya. Hadis Imam Tirmizi berkenaan dengan surat 33 tadi kan kita sudah lihat ini. Innama yuridullah di sini. Jadi ini adalah laporan dari seorang sahabat yang bernama Rabib, ya ini nih. Umar bin Abi ya, Salamah. Jadi Umar bin Salamah. Umar bin Abu Salamah. Ya, Rabib Salamata
dari Nabi SAW berkata, lamma nazalat hadhil ayat, tatkala ayat ini turun ala Nabi SAW, yaitu ayat maksudnya innama yuridullah, surat Al-Ahzab tadi, ayat 33 ini, 33. Innama yuridullah liyudhib ankum rijsa alal bait wa yutahhirakum tathira fi baiti Ummi Salamah. Kejadiannya di rumahnya Ummu Salamah. Pada Fatimah, lalu kemudian dia Nabi memanggil. Pada Nabi dan Ummu Salamah memanggil, ini dua pelakunya. Pada kemudian Nabi dan Ummu Salamah memanggil siapa? Fatimah. Wa Hasan, wa Husain, Ya. Fajalalahum, lalu kemudian Nabi menyelimuti mereka dengan kisah. Ini hadis kisah. Fajalalahum bikisain, dengan selimut. Wa Aliun, lalu kemudian Ali juga datang menyusul, khalfa Zahri, di belakangnya. Fajalalahu bikisah, juga Nabi menyelimutinya dengan kisah tersebut. Fajalalahu bikisain. Summa qala, kemudian Nabi berkata, Allahumma ya Allah, haula'i ahlu baiti. Mereka inilah ahlul baitku. Haula'i ahlu baiti. Mereka ini adalah ahlul baitku. Fa'adhib anhum, maka hilangkanlah dari mereka ar-rijsa, kotoran, wa tahhirhum tathira, dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya. Qalat Ummu Salamah berkata, wa ana mahum, apakah aku termasuk mereka? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Qala, Nabi menjawab, anti ala makaniki wa anti ala khairin. Kamu tetap di tempatmu, maksudnya kamu adalah sebagai istri saja, tapi tidak masuk dalam kategori ini, tapi kamu orang baik juga. Jadi ingat, kita mengatakan bahwa yang di luar ahlul bait bukan berarti buruk, ya seperti mana Ummu Salamah, bukan buruk. Ya. Jadi kalau kita bicarakan ahlul bait bukan bermaksud merendahkan yang lain, apalagi sahabat Nabi. Tapi hanya kita yang menyatakan bahwa core Islam itu adalah melalui ahlul bait. Dan ahlul bait lah tadi yang disebutkan rahmatullahi wabarakatuhu. Rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlul bait. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah riwayat Imam Tirmizi nomor 3129. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada salah dan khilafnya, itu semata-mata dari kehilafan dan kesalahan Al-Fakir, mohon dimaafkan. Yang bertanya kita kembalikan kepada host kita, Ibu Tuti Bambang. Silakan. Ya, terima kasih Ustadz pemaparannya, Masya Allah. Baik ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya bisa langsung membuka mic-nya. Kami persilakan. Silakan, mungkin ada dari Bapak, Pak Bambang, mungkin bisa mulai buka pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, tadi Ustadz banyak menceritakan mengenai masalah Sayyidah Sarah, Ustadz. Ya kan? Sayyidah Sarah itu kan istrinya Nabi Ibrahim yang kedua, Ustadz, setelah Hajar, Ustadz ya. Pertanyaan saya gini, Ustadz. Sayyidah Sarah itu kan orang Yahudi, Ustadz ya. Ya. Nah, bukan. Nah, dalam Al-Quran itu Sayyidah Hajar itu banyak diceritakan mengenai masalah perjalanan dia mengasuh Nabi Ismail, Ustadz. Apakah kemuliaan Sayyidah Hajar itu lebih daripada Sarah, Ustadz? Terus Sayyidah Sarah itu mempunyai anak Ishak. Nah, Ishak terus jalurnya terus ke Nabi Isa, Ustadz. Nabi Isa adalah Nabi yang ke-24. Ismail terus arahnya terus ke belakangnya Rasulullah SAW.
Tapi kan dalam hal nikah Hajar itu lebih dulu daripada Sarah. Kenapa tingkatan nabinya itu Nabi Isa dulu nomor 24 baru Rasulullah nomor 25? Apakah memang jalur kekeluargaannya Ishak itu lebih singkat dibandingkan jalur kekeluarganya Rasulullah SAW? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ma, kita perbaiki dulu. Jadi Sarah ini bukan orang Yahudi. Karena Yahudi itu nanti muncul pada zamannya Nabi Musa. Oh. Ya. Ingat, Yahudi itu agama yang datang kepada Nabi Musa. Ya, sedangkan Nabi Musa ini jauh setelah Nabi Yakub. Karena Nabi Musa itu lahir di Mesir sebagai bagian daripada keluarga Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Yusuf masuk ke Mesir. Ya, jadi ingat Nabi Yusuf itu adalah putra Nabi Yakub. Jadi Yusuf bin Yakub. Yakub putra daripada Ishak, Ishak putra Ibrahim. Jadi Yusuf bin Ishak bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, jadi lahirnya Bani Israel pun masih dibawanya Sarah. Jadi kita harus bedakan antara Bani Israel dengan Yahudi ya. Kalau Bani Israel itu adalah anak keturunan daripada Nabi Yakub, sedangkan Yahudi agama, seperti Islam agama. Ya. Quraisy adalah suku, sama dengan begitu juga. Maka kemudian Bani Israel itu suku-suku yang merupakan keturunan dari Nabi Yakub. Nah, jadi Yahudi itu muncul pada zamannya Nabi Musa. Makanya kitab sucinya Taurat, karena Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Jadi mengatakan Sarah istrinya Nabi Ibrahim itu Yahudi, tentu mohon maaf keliru, tidak tepat ya. Bahkan menyebut Bani Israel pun salah, ya tidak tepat. Kenapa? Karena yang disebut Israel itu adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub ini adalah cucu daripada Sarah. Jadi pada saat Sarah masih ada, Bani Israel belum muncul. Ya. Munculnya Bani Israel setelah ada Nabi Yakub, karena yang disebut Israel adalah Nabi Yakub. Nah, seperti itu Pak. Jadi itu yang pertama. Jadi tidak benar sekarang. Mana istri pertama? Istri pertama Sarah, bukan Hajar. Ya. Oh, salah lagi. Pertama Sarah ya, Sarah yang istri pertama. Jadi Nabi Ibrahim sudah menikahi Sarah pada saat masih di Babilonia. Kan ceritanya Nabi Ibrahim berasal dari Babilonia. Ya. Kemudian dibakar tidak terbakar. Itu sudah menikah, itu sudah punya istri. Istrinya namanya Sarah. Kemudian setelah tidak terbakar diusir oleh raja. Ya, keluar. Pergilah ke Palestina sekarang ini bersama dengan Sarah. Nah, di sana karena Sarah tidak kunjung melahirkan, lalu kemudian Nabi Muhammad, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Ya. Menikahi Hajar, maka menikahlah Nabi Ibrahim yang kedua, Hajar. Begitu Nabi Ibrahim menikahi Hajar, langsung punya anak, yaitu Ismail. Setelah lahir Ismail, Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar dan juga Ismail ke Mekah sekarang. Ya. Balik dari sana, lalu kemudian istrinya Sarah yang pertama, istri Nabi Ibrahim yang pertama itu Sarah, hamil dan melahirkan Nabi Ishak. Ya. Jadi begitu urutannya. Kemudian mana yang lebih suci? Tidak ada, dua-duanya suci. Dua-dua wanita ini wanita suci. Ya. Jadi Sarah adalah wanita suci, buktinya tadi bisa berbicara dengan malaikat. Buktinya tadi kata-kata rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlul bait, di situ ada Sarah. Ya. Jadi tidak ada yang lebih suci, sama-sama wanita suci nih. Jadi dua istri Nabi Ibrahim sama-sama wanita suci, begitu. Makanya cerita di dalam Kristiani bahwa Sarah itu marah, cemburu, iri hati sehingga menyuruh Ibrahim membuang Hajar, itu jelas tidak benar. Karena kalau manusia suci tidak ada rijis dalam jiwanya, tidak ada iri hati, tidak ada cemburu. Ya. Nah, jadi itu apa namanya? Keduanya. Yang terakhir. Lalu kenapa kenabian Nabi Muhammad terakhir? Ya, karena memang Nabi Muhammad itu lahir jauh setelah Nabi Isa. Ya, bukan berarti Nabi Muhammad itu anak langsung dari Nabi Ismail, Pak Bambang, bukan. Jauh ke atas, ya. Jadi kita tahu bahwa Nabi Isa lahir tahun 1 Masehi, namanya saja tahun Masehi. Tahun Masehi itu artinya tahun Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih. Ya, disebut dengan tahun miladiah, milad itu artinya lahir. Jadi tahun 1 Masehi dihitung sebagai
tahun kelahiran Nabi Isa. Jadi sekarang ini 2025 Masehi, berarti 2025 tahun yang lalu Nabi Isa lahir. Lalu kapan Nabi Muhammad lahir? Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Artinya Nabi Isa lebih tua 570 tahun daripada Nabi Muhammad. Ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita tahu kalau Nabi Muhammad itu apa namanya? Turunan daripada Nabi Ibrahim? Itu ada silsilah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin ke atas ketemu dengan Nabi Ismail. Walaupun sudah panjang tapi terpelihara. Satu, yang kedua, masyarakat yang tinggal di Mekah itu bukan masyarakat multiras, bukan masyarakat majmuk. Yang tinggal di Mekah pada saat itu semuanya adalah Quraisy yang merupakan keturunan langsung semuanya dari Nabi Ismail, gitu. Jadi tidak seperti di Jakarta, kan campur baur kita di Jakarta nih. Ya, kalau di sana tidak. Ya, kalau di sana adalah yang di Mekah pada saat itu semua adalah merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Makanya Abu Jahal, Abu Sofyan pun juga berasal dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga. Cuma sudah dipatok oleh Al-Quran bahwa imamah ini hanya turun melalui keturunanmu yang suci. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ya, waktunya jauh berbeda. Ya, Ustadz, kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu kan Ahlul Bait, Ustadz. Nah, sekarang dari keturunan Ishak itu, Ustadz, sampai Nabi Isa, itu apakah juga bisa dikatakan Ahlul Bait terus, Ustadz? Karena yang kita tahu Ahlul Bait itu adalah Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Hasan dan Husain. Itu, Ustadz. Seperti itu. Gimana, Ustadz, pengertiannya, Ustadz? Jadi Ahlul Bait dalam konteks surat 3333, Ahlul Bait Nabi yang kita bicarakan, nah Ahlul Bait Nabi Muhammad. Ya. Tetapi setiap Nabi punya Ahlul Baitnya, gitu. Ya. Dan Ahlul Bait Nabi Muhammad, Ahlul Baitnya Nabi Zakaria adalah merupakan keturunan suci daripada Ahlul Baitnya Nabi Ibrahim. Misalnya kita katakan Ahlul Bait itu cuma 4. Ali, Fatimah, Hasan, Husain, yang disebut dengan manusia suci. Pertanyaan, bagaimana dengan Imam Mahdi? Bagaimana dengan Imam Hasan Al-Askari? Bagaimana dengan Imam Ali Al-Hadi? Bagaimana dengan Imam Muhammad Taqi Al-Jawad? Kan tidak disebutkan di situ. Ya. Nah, maka mereka semuanya manusia suci ini adalah keturunan dari Ahlul Bait Nabi Muhammad. Sebagaimana tadi Nabi Isa, Nabi Zakaria adalah keturunan dari Ahlul Baitnya Nabi Ibrahim, begitu, Pak. Ya, manusia suci juga. Ya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Jelas, Ustaz. Ya, saya sama-sama. Ya, baik. Makasih, Pak Bambang. Ibu-ibu gimana? Silakan yang ada pertanyaan bisa langsung membuka mic-nya. Monggo. Gimana ibu-ibu? Bu Fenty biasanya suka tanya tuh. Ada Bu Mia. Bu, iya boleh Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya cuma mau nanya soal hadis sekolain itu Ustadz. Kan versi yang berkembang di kalangan tetangga itu yang keluargamu gitu ya, bukan keluarga Nabi intinya. Itrah gitu ya Ustadz ya kan, kalau kita kan keluarga Nabi. Sebenarnya itu hadis kenapa bisa jadi 2 ya Ustadz? Yang jadi pengen kita mengargumenkannya kalau dia megang hadis itu siapa sih sanadnya? Apakah orang yang memang tidak bisa dipercaya, yang bukan keluarga Nabi ya, yang bukan Ahlul Baitku, itu supaya kita bisa menginikan argumen mereka. Itu tahu nggak hadisnya siapa, begitu gitu, gimana tuh Ustadz? Kok bisa jadi ada 2 hadis gitu Ustadz yang berbeda? Ya baik, yang namanya hadis kita sudah sampaikan di awal tadi, punya cacat, punya relativitas. Hadis itu bisa banyak, bukan hanya 2, bisa bermacam-macam. Maksudnya satu tema, satu pembahasan bisa macam-macam. Ya, tentang salat misalnya itu bermacam-macam. Makanya di awal tadi kita katakan,
kita kasih pembahasan kita di sini dengan memahami Ahlul Bait Nabi melalui Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang disepakati bersama, yang bersifat mutlak benarnya. Ya. Kalau hadis bisa berbeda. Nah, buktinya tadi yang seperti Ibu katakan. Jadi itu yang menyebabkan. Bukan hanya tentang keluarga Nabi, dalam hal salat saja misalnya. Antara Syafi'i, Maliki, Hanbali kan beda tata cara salatnya. Ya. Dalam pengertian beda dalam pengertian meletakkan tangan di dada misalnya. Masalah kunut misalnya kan berbeda. Nah, itu adalah gara-gara hadis semuanya. Nah, jadi dengan demikian itu mungkin ada terjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya hadis itu tadi apa? Kata-kata sakalain itu sebetulnya di dalam Ahlus Sunnah juga ada juga yang mengatakan itu adalah Al-Quran dan keluargaku. Ya, kitabullah wa itrati ahli baiti, yang begitu. Tetapi ada juga yang mengatakan kitabullah wa sunnati. Kan? Ya, jadi menggunakan kata sunnati. Nah, apakah salah satunya saja benar? Enggak, menurut saya dua-duanya benar. Dua-duanya bisa dipakai. Nah, dua-duanya adalah sakalain. Apa artinya? Ketika mengatakan kitabullah wa itrati, satu hadis ya. Kemudian hadisnya mengatakan kitabullah wa sunnati, artinya apa? Bahwa sunnahku itu adalah diteruskan oleh ahlul bait. Ya. Bisa dipahami kira-kira, Bu? Ya. Jadi sunnah Nabi itu untuk menjaga kemurniannya itu melalui keluarga Nabi. Ya. Jadi dua-duanya bisa dipakai sebetulnya, bisa dikompromikan. Ya. Jadi kita bisa pakai dua-duanya. Cuma kita katakan bahwa hadis itu karena memiliki cacat, tidak bisa, salah satunya terkadang harus dikumpulkan, diintegrasikan namanya. Bukan hanya hadis, Al-Quran juga begitu. Al-Quran itu kalau kita pegang satu ayat saja pasti tidak sempurna. Karena Al-Quran itu adalah 6.000-an ayat. Contohnya misalnya dikatakan begini, bahwa orang bertakwa itu ciri-cirinya. Itu dikatakan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu kan disebutkan. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Nah, di situ tidak ada puasa di situ. Kita baca 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Di situ tidak ada puasa, di situ tidak ada haji di situ. Di situ tidak ada berbuat baik kepada orang tua. Ya. Nah, dengan demikian kita tidak bisa berpegang hanya dengan satu ayat saja. Harus dikumpulkan, dikompilasikan. Hal yang sama terjadi pada hadis. Jadi hadis itu juga harus dikompilasikan juga, harus dikumpulkan juga. Baru bisa mengambil kesimpulan secara utuh. Persis dalam penelitian ilmiah, Bu ya. Semakin banyak data, semakin kaya informasi. Semakin kaya informasi, semakin mendekati kebenaran nanti kesimpulannya. Begitu. Ya, nah Ustaz. Ya betul juga ya. Dua-duanya bisa dipakai ya Ustaz ya. Iya. Dihubungkan aja semuanya dengan Ahlul Bait gitu ya Ustaz. Iya, seperti itu. Iya, betul. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih banyak. Apakah masih ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah nggak ada lagi yang bertanya, Ustadz. Kita akan akhiri kajian hari ini. Mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin kita berdoa bersama-sama. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Mari kita Bapak Ibu jemaah sekalian menutup seluruh rangkaian majelis kita dengan sama-sama bermuwajahah, menghadapkan wajah dan pikiran kita kepada Allah SWT, karena Allah sendiri mengatakan ud'uni fastajib lakum, berdoalah kepadaku akan kuijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syikal karim wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau memalingkan hati dan pikiran kami setelah Engkau memberikan hidayah dan petunjuk kepada kami. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat, agar dengan rahmat itu kami senantiasa menyebarkan cinta dan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad, wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami sebagaimana Engkau menghidupkan Nabi dan keluarganya. Dan matikanlah kami nantinya sebagaimana Engkau mematikan Nabi Muhammad dan keluarganya yang suci.
Allahumma rabbana adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad. Wa akhrijna min kulli su'in akhrajta min Muhammadan wa ala Muhammad. Salawatuka alaihi wa alaihi majma'in. Ya Allah Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam setiap kebaikan, yang pada kebaikan itu kamu juga masukkan Muhammad dan keluarganya yang suci, ya Allah. Dan keluarkanlah kami dari setiap keburukan, yang pada keburukan itu kamu keluarkan juga Nabi Muhammad dan keluarganya yang suci daripadanya. Sampaikanlah salawat kami Allah kepada mereka semuanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Kami secara khusus memohon kepadamu ya Allah untuk pendiri, pengasas daripada majelis taklim kami, almarhumah Ibu Taryo. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi madkhalha warfa darajataha wa adkhilhal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ya.